Pengertian penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk mengumpulkan dan mengolah informasi guna mengetahui pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar itu sendiri. Pengertian penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian formatif. 1. Mengetahui tingkat pemahaman siswa. Penilaian formatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana siswa telah memahami materi yang sedang dipelajari. Melalui penilaian ini, guru dapat mengetahui bagian mana yang sudah dipahami dengan baik dan bagian mana yang masih perlu diperjelas. 2. Memberikan umpan balik secara langsung. Penilaian formatif memungkinkan guru memberikan umpan balik secara cepat dan langsung kepada siswa. Umpan balik ini membantu siswa memahami kesalahan yang dilakukan serta memberikan arahan untuk memperbaiki pemahaman mereka. 3. Membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran. Hasil dari penilaian formatif dapat digunakan sebagai dasar bagi guru untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Jika terdapat kendala dalam pemahaman siswa, guru dapat menyesuaikan strategi atau pendekatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. 4. Meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan adanya penilaian formatif, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan seperti kuis dan tanya jawab dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi serta meningkatkan perhatian dan motivasi mereka dalam belajar. Ciri-ciri penilaian formatif. 1. Dilakukan secara berkala, tidak harus formal. Penilaian formatif dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaannya tidak selalu dalam bentuk formal, melainkan dapat dilakukan melalui aktivitas sederhana seperti tanya jawab atau diskusi di kelas. 2. Tidak selalu diberi nilai angka. Dalam penilaian formatif, hasil penilaian tidak selalu dinyatakan dalam bentuk angka. Penilaian dapat berupa komentar, saran, atau umpan balik yang bertujuan untuk membantu siswa memperbaiki pemahamannya. 3. Lebih fokus pada proses. Penilaian formatif menitikberatkan pada proses belajar yang dialami siswa, bukan hanya hasil akhir. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa secara bertahap. 4. Bersifat fleksibel. Penilaian formatif bersifat fleksibel. Artinya dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik siswa. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian sesuai situasi pembelajaran. Contoh penilaian formatif: ulangan harian, kuis singkat, tugas latihan, diskusi kelas, atau tanya jawab langsung guru dan siswa. Pengertian penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian sumatif. 1. Mengukur pencapaian kompetensi. Tujuan penilaian sumatif adalah untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah menguasai materi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Hal ini adalah cara untuk melihat garis finish dari sebuah proses belajar siswa. 2. Sertifikasi dan penentuan status. Hasil penilaian sumatif sering digunakan sebagai dasar keputusan administratif yang penting, antara lain kenaikan kelas, menentukan apakah siswa layak lanjut ke tingkat berikutnya, kelulusan menjadi syarat utama penyelesaian jenjang pendidikan, sertifikasi memberikan bukti formal ijazah atau sertifikat atas kompetensi yang diraih. 3. Pemberian nilai. Penilaian ini memberikan angka atau huruf yang merepresentasikan performa siswa. Nilai ini biasanya akan dicantumkan dalam laporan hasil belajar, rapor, dan digunakan sebagai data rekam jejak akademik siswa. 4. Umpan balik bagi pihak luar. Hasil sumatif memberikan gambaran kepada pihak luar tentang kualitas hasil belajar, seperti orang tua, untuk mengetahui pencapaian anak mereka di akhir periode, sekolah atau guru,
untuk memetakan efektivitas program pembelajaran secara keseluruhan. Instansi pendidikan, dunia kerja, sebagai bahan seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau rekrutmen pekerjaan. 5. Evaluasi program pembelajaran. Bagi pendidik, hasil kolektif dari penilaian sumatif membantu mengevaluasi apakah kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan selama satu semester efektif atau perlu ada perubahan besar untuk periode berikutnya. Ciri-ciri penilaian sumatif. 1. Dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran. 2. Bertujuan untuk menentukan hasil atau nilai akhir siswa. 3. Hasilnya biasanya bersifat kuantitatif berupa angka atau skor. 4. Digunakan sebagai bahan laporan hasil belajar atau rapor. 5. Bersifat evaluatif dan selektif, bukan diagnostik. 6. Sering digunakan untuk membandingkan hasil antar siswa. Contoh penilaian sumatif. 1. Ujian tengah semester atau UTS. 2. Ujian akhir semester atau UAS. Proyek akhir. Latihan soal formatif. 1. Diketahui matriks A berordo 2 kali, yaitu 2 dengan elemen baris pertama yaitu 5 dengan negatif 2. Baris kedua yaitu 3 dengan 1. Dan matriks B yaitu 2 elemen baris pertama yaitu 4 dengan 2. Baris kedua yaitu negatif 1 dengan 5. Hasil dari A plus B adalah A. Matriks dengan baris pertama 9 dengan 0. Baris kedua 2 dengan 6. B. Matriks dengan baris pertama 3 dengan 6. Baris kedua 4 dengan 4. C. Matriks dengan baris pertama 3 dengan 4. Baris kedua 6 dengan 4. D. Matriks dengan baris pertama 8 dengan 1. Baris kedua 3 dengan 7. Jawaban yang benar yaitu A. Penyelesaian. Diketahui, matriks A sama dengan baris pertama 5 dengan negatif 2. Baris kedua 3 dengan 1. Matriks B sama dengan baris pertama 4 dengan 2. Baris kedua negatif 1 dengan 5. Ditanya, hasil dari A plus B adalah penyelesaian. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. A plus B sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 5 tambah 4. Dan negatif 2 tambah 2. Baris kedua 3 tambah negatif 1. Dan 1 tambah 5. A plus B sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 9 dengan 0. Baris kedua 2 dengan 6. Jadi hasil dari matriks A plus B adalah matriks dengan elemen baris pertama 9 dengan 0, baris kedua 2 dengan 6, sehingga jawaban yang benar adalah A. 2. Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15. Tentukan suku ke U10 dari barisan tersebut. A. 39, B. 41, C. 40, D. 45. Jawaban yang benar adalah A. Penyelesaian. Diketahui, suku pertama A, sama dengan 3. Beda B, sama dengan 7 min 3 sama dengan 4. Ditanya, U10. Penyelesaian. Rumus UN sama dengan A plus N min 1, B. U10 sama dengan 3 plus 10 min 1, 4. U10 sama dengan 3 plus 9 kali 4. U10 sama dengan 3 plus 36 sama dengan 39. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal latihan sumatif. 1. Jika matriks A sama dengan matriks dengan elemen baris pertama X dengan 4, baris kedua 3 dengan 6, memiliki determinal 0, berapakah nilai X? Penyelesaian. Diketahui, matriks A sama dengan matriks dengan elemen baris pertama X dengan 4, baris kedua 3 dengan 6. Ditanya, nilai X. Penyelesaian. 1. Rumus determinan. Det A sama dengan AD dikurangi BC. 2. Substitusi nilai ke dalam rumus. Det A sama dengan X dikali 6, dikurangi 4 dikali 3. Det A sama dengan 6X dikurangi 12. 3. Gunakan syarat determinan sama dengan 0. 6X dikurangi 12 sama dengan 0. 6X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 6. Atau, 12 per 6. X sama dengan 2. Jadi, agar determinan matriks tersebut adalah 0 adalah 2.
2. Jumlah 12 suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan 2n pangkat 2 plus 3n. Tentukan suku kelima atau U5 dari deret tersebut. Penyelesaian. Diketahui, rumus Sn sama dengan 2n kuadrat tambah 3n. Ditanya, U5 atau suku kelima. Penyelesaian. Konsep kunci. Un sama dengan Sn dikurangi Sn minus 1. 1. Hitung S5. 2 dikali 5 kuadrat ditambah 3 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 25 ditambah 15. Sama dengan 50 ditambah 15. Hasilnya 65. 2. Hitung S4. 2 dikali 4 kuadrat ditambah 3 dikali 4. Sama dengan 2 dikali 16 ditambah 12. Sama dengan 32 ditambah 12. Hasilnya 44. 3. U5 sama dengan S5 dikurangi S4. 65 dikurangi 44. Sama dengan 21.